innama yasihhu tadhiru bima utliqa la musta'malin wala bima bizahirin mukhalitin taghayyuran itlaqal ismi ghayyara fi ta'mihi aw rihihi aw lawnihi wa yumkinu istighna'uhu bi sawnihi wastasni taghyiran bi'udin salbin aw waraqin aw tuhlubin aw turbin. Ini kemarin dah kita baca ya. Kita ulangi sedikit. Bersuci itu hanya sah dengan air yang mutlak. Itu ya. Air mutlak itu air yang murni, suci ya. La musta'malin, tidak pada air yang musta'mal. Wala bitahirin mukhalitin taghayyara, dan tidak juga dengan air bercampur, tapi percampuran yang suci sebenarnya, tapi taghayyara, merubah. Sampai taghayyuran itlaqal ismi merubah nama airnya. Kalau kita kasih kemarin contohnya apa? Teh ya. Ghayyara fi ta'mihi aw rihihi aw launihi, merubah apa? Rasanya, baunya dan warnanya. Dia wastasni taghyiran bi'udin salbi aw waraqin aw tuhlubin aw turbi, kecuali bercampur dengan benda yang suci itu ya, berubah dengan kayu yang keras atau dedaunan, atau tuhlub ini lumut ya, kemarin kita terjemahkan seperti tepung, salah gitu ya, itu eceng gondok, juga termasuk tuhlub. Perubahan air karena adanya eceng gondok, adanya lumut, atau adanya Arizona atau apa namanya itu yang buat makan ikan juga, itu yang kecil ya. Nah, itu perubahan-perubahan yang disebabkan karena eceng gondok and the gang ini kiambang gitu ya, tidak menyebabkan air menjadi musta'mal atau menjadi tidak suci ya, tetap suci dia. Wala bima'in mutlaqin halathu, ini sekarang ya, halathu ain najasatin wa huwa bidunil qullatain, tidak juga sah dipakai bersuci air yang mutlak halathu ainu najasatin, air yang mutlak yang sudah dijatuhi apa? Najis. Karena air mutlak kalau sudah dijatuhi najis namanya jadi air yang bernajis. Jadi kemarin itu kita pelajari air dijatuhi benda suci. Dengar nih ya, air dijatuhi benda suci atau bercampur dengan benda suci. Ada dua pengelompokan. Jika percampurannya itu percampuran yang taghayyara itlaqal ismil ma, teh, kopi, jahe, susu, itu merubah. Sirup marjan itu merubah semua. Ini tidak boleh lagi dipakai bersuci, tapi dia tetap boleh diminum dan lain-lain. Dia suci tapi nggak bisa mensucikan. Tapi kalau dia bercampur atau berubah bi'udin salbin aw waraqin aw tuhlub aw turabin, ya, perubahan dengan kayu, dengan daun, dengan eceng gondok atau lumut atau tanah, ini boleh dipakai. Walaupun dia berubah, air bercampur dengan tanah, berubah enggak? Berubah. Jadi apa dia? Jadi keruh. Air bercampur dengan kayu direndam, berubah dia. Tapi ini dibahas oleh ulama fiqih, masih boleh dipakai untuk bersuci.
Sekarang ini air yang suci atau air yang mutlak dijatuhi najis. Tapi airnya kurang 2 kullah, maka tidaklah bisa dipakai lagi untuk apa? Wastasni maitan damuhu lam yasili, kecuali bila air itu dijatuhi oleh bangkai hewan. Kalau bangkai hewan berarti najis dia kan? Najis, hewan bangkai itu najis. Bangkai itu najis. Kemudian jika air dijatuhi najis dan dia kurang dari 2 kullah, 2 kullah kemarin berapa liter? 270 sekian liter ya. Jika air kurang dari 270 sekian liter dijatuhi najis, dia langsung bernajis. Ini dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kecuali najisnya itu bangkai hewan yang yang darahnya tidak mengalir. Nah, itu ya. Kita lihat apa kata Imam Ramli ya. Wastasni ayyuhal waqif maitan damuhu lam yasili inda syaqqi adwin minhu fi hayatihi. Apa maksudnya tidak mengalir darahnya? Kalau kita robek badannya atau salah satu anggota tubuhnya, tidak keluar darah mengalir. Kalau kita nih sekarang kita sobek tangan kita, ada darah ngalir nggak? Ngocor ya, ngocor darah mengalir ya. Nah, sekarang ada hewan bila dirobek atau dilukai salah satu anggota tubuhnya, lam yasilid dam. Nah, itu ya. Tidak mengalir darah. Seperti kadzubabin, seperti apa? Laler. Wa namlin, semut. Wa nahlin, lebah. Wa aqrabin. Akrab apa? Kalajengking. Kutu. Fala yanjus, fala yunajjis ya. Maka dia tidak mampu menajiskan air qalilan yang sedikit, walau ma'ian ya, ma lam yutrah fihi maitan au ghairuhu li khabaril Bukhari. Ada dalilnya ya. Idza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu ya kullahu fa inna fi ahadi janahaihi daun wa fil akhari shifaun. Karena ada hadisnya. Wah, ini hebat nih ulama-ulama kita ini ya. Dia menetapkan sesuatu tidak sembarangan ya. Nah, dia bilang air kalau dijatuhi najis tidak sah lagi dipakai bersuci karena namanya sudah air najis. Tapi bila bangkai yang darahnya tidak mengalir saat hidup dibedek atau dibelah anggota tubuhnya, jatuh atau masuk ke air kita, tidak apa-apa. Beliau contohkan oleh Imam Ramli semut, laler dan lain-lain. Ya. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila jatuh laler ke air, bahkan air minum kalian, falyaghmishu,
maka tenggelamkan dia kullahu secara keseluruhan. Celupkan secara keseluruhan. Fa inna fi ahadi janahaihi, karena sesungguhnya di salah satu dua sayapnya itu apa? Daun, penyakit. Salah satunya penyakit, tapi wa fil akhar syifaun, dan di yang satunya lagi adalah obat. Ini hadis yang sulit untuk diamalkan. Misalnya kau lagi ngopi, laler jatuh ke kopi. Kira-kira berani nggak kau ngamalin hadis ini? Kau tenggelamkan lalernya, minum lagi. Berani ya? Kalau laler hijau, nah di sini itulah makanya belajar hadis itu tidak hanya sekedar diterjemahkan. Tentu kita tetap sampaikan bahwa kerusakan umat ini, umat Islam kita ini, karena yang belajar ilmu agama serius itu sedikit, sementara yang ceramah banyak. Maka di sini apa yang perlu dipelajari? Ternyata laler ini banyak. Ada laler hijau, ada laler hitam, ada laler maggot, BSF, entah apa-apa aja. Nah, seorang pelajar hadis, dia pelajari ini yang tepat, teks ini di laler yang mana. Bagaimana cara mempelajarinya? Maka kalau zaman sekarang sudah sangat mudah. Tinggal kita bawa ke laboratorium laler, dicek. Nah, cuman karena umat Islam ini hobinya debat dalil maulid. Nah, itu yang debat dalil, bentar lagi umat Islam akan debat dalil Isra Mi'raj, boleh diperingati apa enggak? Ya, bentar lagi umat Islam akan debat nisfu Sya'ban. Bentar lagi umat Islam akan debat tarawih 23 per 13. Itu aja setiap tahun nih kerja umat Islam itu ya. Umat Islam itu tiap tahun kerjaannya, bulan Muharram datang, dia berdebat mengenai boleh tidak merayakan satu Muharram. 10 Muharram datang, dia debat lagi, boleh tidak mengusap kepala anak yatim tanggal 10 Muharram. Ya. Masuk bulan Safar, ada perdebatan mengenai rebo wekasan. Masuk Rabiul Awal, Rabiul Akhir, afwan. Aduh, ngantuknya kau. Fa innal ngantu'a minasyaitan. Sesungguhnya ngantuk empoknya syaitan. Ya. Kan kau ngantuk. Jewer dulu dia pelan apa Ibrahim. Pelan. Dah cukup. Kan ngantuk ya. Tuh kan tadi Ustaz ngomong apa dia? Tadi umat Islam itu berdebat terus. Nah, ini hadis ini kita butuh sahabat ahli kimia. Kita butuh sahabat ahli kimia, ahli biologi. Iya, dibawalah ke laboratorium laler-laler ini. Baru ternyata laler yang paling pas diamalkannya hadis ini adalah, saya nggak tahu, belum harus kita cari orang labnya. Ya, itu makanya belajar hadis itu perlu tidak boleh sembarangan ya. Kita perlu banyak orang belajar hadis ini. Itu tadi bila jatuh hewan yang tidak mengalir darahnya ke air, maka air tersebut tidak disebut sebagai air bernajis. Ya. Gitu ya. Kata Imam Ramli, falau najasal ma'u lama amara bidzalika. Andai
air itu jadi bernajis karena sebab jatuhnya laler tadi, maka Nabi tidak suruh kita menenggelamkannya. Nah, itu ya. Itu alasannya Imam Ramli di sini ya. Wa qisa bidzubabi ma fi ma'nahu mimma la yasilu damuhu. Ya. Dan diqiyaskanlah, karena di hadis tadi hanya ada contoh apa? Laler. Nah, di sini walaupun kalian masih kecil, harus saya sampaikan, agama kita ini Al-Quran sumber utamanya, kemudian di backup dia oleh hadis, kemudian di backup lagi dia oleh qiyas, kemudian di backup lagi dia oleh ijma'nya ulama. Nah, itu ya. Nah, sumber utamanya apa? Al-Quran. Backup Al-Quran pertama apa? Hadis. Backup Al-Quran yang kedua apa? Qiyas. Backup Al-Quran ketiga apa? Ijma'nya ulama. Jadi yang tiga ini sifatnya backup. Apa namanya? Yang bantu. Bukan yang bantu sebenarnya, karena Al-Quran itu utuh, sudah bisa berdiri sendiri sebenarnya. Jadi Al-Quran kita ini sangat sempurna, sehingga sebagai dasar agama bagi orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi bisa mengambil murni dari Al-Quran. Tapi karena kita ini kurang cerdas, banyak bahasa-bahasa Al-Quran yang tidak mampu dilampaui oleh otak kita yang sangat terbatas ini, maka kita perlu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sabda Nabi juga sangat dalam maknanya. Kita perlu qiyas, kita perlu logika, kita perlu otaknya ulama-ulama yang cerdas. Maka ada qiyas, ada ijma'nya ulama. Nah, dalam hal ini Nabi menyampaikan laler, kemudian diqiyaskan oleh para ulama. Tapi nanti kita harus belajar usul fiqh. Qiyas ini antara musyabbah dan musyabbah bihnya harus disesuaikan, baru boleh kita mengqiyaskan. Maka dikiaskanlah laler dengan hewan lain yang tidak mengalir darahnya, seperti apa tadi? Semut. Nah, itu ya. Au la yura bitarfi lamma yahsulu. Au la yura bitarfi, atau tak terlihat bitarfi. Nah, ya. Bitarfi ay bil basari, tidak terlihat dengan mata. Aula yura bitarfi, atau tidak terlihat dengan mata, lamma yahsulu. Atau kalau tadi kan kita ulangi lagi ya, air dijatuhi najis langsung jadi air yang bernajis kalau dia kurang dari dua. Ada pengecualian pertama, bangkai hewan yang yang darahnya tidak mengalir. Ada juga pengecualian kedua, aula yura bitarfi lamma yahsulu. Oh, ini hebat. Mudah-mudahan ada yang berani menghafal matan Zubat ini ya. 1000 bait fiqih, kalau kau hafal sah, sudah kau diangkat mufti ini. Masya Allah. Iya. Sekarang ini orang yang hafal matan Jurumiyah udah jarang, Alfiyah udah jarang, apalagi Zubat udah jarang, Rahbiyah, Baiquni. Tapi tiba-tiba lulus pesantren langsung ustad dia udah. Kebanyakan ustad sekarang Islam ini. Jadi ustad-ustad ini harus dikarantina dulu, ya, biar aman lagi agama ini gitu ya. Terlalu banyak ustad, apalagi ustad-ustad. Dan yang banyak ini pula ustad-ustad yang kualitasnya rendah, seperti saya lah termasuk di antara. Aula yura bitarfi lamma yahsulu. Dengar lagi. Atau tidak terlihat oleh apa? Mata, lamma yahsulu, ketika terjadi, maksudnya ketika jatuhnya najis itu ke air, tidak terlihat oleh mata. Ini menurut Imam Ibnu Ruslan dan juga di syarahnya Imam Ramli, loh ini tidak menjadikan air najis. Sama kayak tadi apa?
bangkai hewan yang darahnya ndak ngalir jatuh ke air. Aula yurabil tarfi lamma yahsulu, atau ndak terlihat oleh mata lamma yahsulu, ketika terjadi. Kita lihat apa maksudnya oleh Imam Ramli ini. Aula yurabit tarfil al-basari lamma yahsulu liqillatihi, karena sedikit sekali jatuh yang najis yang jatuh itu. Karasyashi baulin au khamrin fala yanjusu ma halla fihi limasyaqqatil ihtirazi anhu. Oh, ini ya. Seperti rasyasyal baul, percikan air kencing, atau percikan khamar. Karena itu tidak bernajis air jika jatuh ke air kita yang sedikit tadi, lima syaqqatil ihtirazi anhu, karena sulitnya untuk menghindari hal tersebut. Tapi tentunya gini nak ya, ini semua janganlah pula karena ada fatwa ini lantas kau sembarangan dalam buang air kecil. Misalnya di toilet kita yang kita akan pakai nanti itu, nanti kan toiletnya jongkok, kemudian kau akan dikasih ember. Nanti Ustadz Marwan akan atur ember ini tidak boleh hilang. Kalau hilang akan dikasih ember, harganya murah sebenarnya nak, 15.000 ya. Nah, pertama kalau hilang wajib dibeli langsung oleh santrinya ya. Tapi jangan hanya itu, kalau bayar 15.000 mah gampang kan. Kita suruh ngarit rumput minimal 15 kali 15 meter misalnya gitu kan. Udah. Karena kan ini nak, kalian ini Ustadz lihat belum ada yang punya jiwa menjaga nikmat Allah. Masih sedikit kalian ini di antara kalian semua ini. Buktinya apa nak? Baju kalian dibuang-buang, kayak orang kaya aja kalian. Ya, ember kalian nggak ada yang beres nih. Ember nih, saya yakin nih ember di toilet ini udah nggak ada. Gayungnya di mana gitu. Jadi saya ingatkan kalian nak, menjadi laki-laki kesatria, sering Ustaz istilahkan kayak gitu. Itu penting bagi kalian. Jiwa kesatria itu adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang peduli, orang yang tanggung jawab. Tanggung jawab itu nak, bukan setelah kau jadi RT, sesudah kau jadi RW, sesudah jadi lurah, bukan. Tanggung jawab itu dimulai dari sekarang. Apa tanggung jawab kau? Allah kasih kau nikmat baju, tanggung jawab dong. Jangan dibuang-buang. Allah kasih kau nikmat ember. Dengar nggak kalian? Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, paham. Tapi nanti ember hilang lagi, gayung hilang lagi. Ini sapu lidi kita itu kalian jadikan cemilan apa gimana? Hah? Mungkin kau lagi lapar kali kan? Sapu lidi itu terlihat seperti mie kali ya. Terus kau putek satu-satu kau makan gitu. Nih, saya dapat laporan baru saja kita periode ini kita mungkin beli 27 sapu. Habis. Satu semester loh itu. Satu semester 27 sapu. Untung Allah kita maha kaya, jadi kita nggak bangkrut-bangkrut. Masya Allah. Tapi kalian jangan sapu habis, ember habis. Semua barang habis. Buku tulis kalian habis, buku belajar kalian habis. Jadi kalian harus belajar menghargai nikmat. Kalau kalian tidak punya jiwa tanggung jawab terhadap nikmat kecil, ya mustahil kalian bisa menjadi ustadz yang baik. Jadi kalian jadi ustadz sembarangan, ustadz yang karena mentang-mentang ustadz yang tak ada tanggung jawabnya, ustadz yang sholat subuh gak datang, ustadz yang kalau mau ceramah kudu dibayar, ustadz yang
Gimana kau nak kalau suatu hari nanti diberi oleh Allah rezeki, dipercaya oleh donatur, kau dapat uang 100 miliar? Ya, amin amin. Tapi kalau saya doakan kalau kau suka buang baju, semoga itu tidak terjadi sama kau. Ya iyalah. Saya doakan nak kalau kau suka buang-buang ember, buang sapu lidi, buang baju, tidak terjadi itu sama kau. Karena kau tidak amanah pasti. Kau akan kayak ustaz-ustaz lainnya yang nerima uang dari donatur atau orang baiknya, malah dibeliin bakso, malah dibeliin baju dia, malah dibeliin jam tangan dia, mobil dia. Itu tipikal itu dari sekarang ketahuan. Nih yang suka buang baju, ini tidak cocok kau jadi ustaz. Tidak cocok. Kau nanti kalau kau sekarang ini suka buang-buang baju, catatlah saja. Kau ini tidak cocok jadi tokoh masyarakat sudah. Kau jadi masyarakat biasa saja. Karena kau tidak amanah. Lo baju aja kau gak amanah. Gimana yang lain-lain? Di mana-mana ada baju kalian terbuang-buang. Dan itu per periode pasti menghasilkan 400 ton baju di sini terbuang. Saking banyaknya itu. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la hawla ala quwwata illa billah. Per periode kalau kita banyak lagi baju kalian, banyak. Nah, ini kalau kau tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dari kecil, kalau saya punya waktu ini, kan saya catat kau ni siapa-siapa yang suka buang baju ini. Kan saya umumkan di Facebook, di Instagram, di media sosial bahwa anak saya yang ini namanya ini. Jangan kalian angkat di tokoh masyarakat walau dunia ini kiamat 14 kali sekalipun. Iya. Karena kau tidak amanah namanya. Amanah itu nak dari kecil dipelajari, bukan dari usia kecil, maksud saja dari usia kita masih kecil, dari nikmat Allah yang masih kecil. Amanah kau. Jangan kau buang-buang bukumu itu, jangan kau buang-buang. Abdi, dengar nggak kau? Dengar kau? Dibuang baju lagi, buang buku lagi, buang semuanya dibuang. Hati-hati kalian. Belajar ya. Amanah itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah kita mengaku umat Nabi kalau kita nggak amanah. Karena Nabi jadi malu nanti sama kita. Percuma kau ini jadi umatku. Nanti gitu Nabi. Untungnya Nabi kita ini orang baik. Untungnya Nabi kita ini orang baik. Alhamdulillah. Tapi janganlah pula karena Nabi kita orang baik, Tuhan kita pengasih penyayang, lantas kita sembarangan. Tidak boleh. Mudah-mudahan kau paham ini ya. Kau dikasih Allah nikmat sekarang, punya baju, punya buku, belajar di sini. Kau bisa makan, kau bisa belajar macam-macam, syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia besar di hatimu. Jadikan dia besar di hatimu, agung di hatimu. Kenapa? Karena Allah yang memberimu. Syukuri itu. Jangan dibuang-buang. Kopiah kau yang kita kasih ini gratis ini, udah entah di mana. Jangan buku zikirmu pun dah banyak yang kebuang entah di mana. Buku segala-galanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka nak catat sekali lagi baik-baik dari saya nak. Bila nikmat kecil ini tak mampu kau amanah, jangan pernah kau bermimpi akan diberi oleh Allah nikmat yang besar. Dan seharusnya kau tidak layak menerima nikmat besar itu. Jadi mulailah dari sekarang ya. Paham kau wa'iz? Sekarang, dari sekarang. Kau dikasih Allah nikmat panah, badminton, apa, semua kok itu dikasih oleh Allah SWT. Kalau lagi mukulin raket itu mikir kau. Jangan asik kau tiba-tiba putus lagi senarnya. Itu nikmat Allah. Tadi kita mau ngomong masalah najis tidak terlihat oleh mata terkena ke air. Nah, kamar mandi kita itu bentar lagi jadi. Udah jadi sebenarnya. Hanya nunggu listrik terpasang,
Senin atau Selasa, Rebo insya Allah kita pakai. Ya, Rebo insya Allah kita pakai. Nanti saya minta tolong Ustaz Marwan dengan Osra ditulis nama di mana kamar mandi. Mungkin kamar mandi 1, 2, 3 dari dapur khusus guru. Selanjutnya baru santri dibikin namanya. Dan harus tanggung jawab kebersihannya dan sebagainya. Kita lagi pikirkan mandi pakai kain basahan di luar karena kita mau bikin jadi apa? Biogas. Jadi di dalam kamar itu khusus apa? Khusus buang air kecil, buang air besar. Di luar mandi. Tapi harus pakai apa? Sarung atau celana boxer. Nah, biogas ini mati kalau ada apa? Air sabun. Biogas ini mati kalau ada air sabun. Maka nanti semuanya mandi pakai apa? Pakai kain basah. Paham kan ya? Tutup aurat dari pusar hingga mandi di luar. Pakai ember lagi. Dan jangan hilang embernya. Kita mau coba satu periode pakai ember cat. Dan saya berharap tidak hilang selama 100 tahun. 100 tahun. Karena plastik kan enggak, kalau plastik 100 tahun enggak hancur. 500 tahun plastik itu enggak hancur. Tapi kalau hilang kau taruh di mana atau hilang diambil sama orang itu lain. Jadi kalau hilang diambil orang ya sudah kita halalkanlah. Tapi kalau kau hilangkan dari kemana itu pergi ya. Hadirin nanti kita ya. Jadi jika jatuhnya najis ini, kau kan buang air kecil di toilet itu kan? Kan toilet buang air kecil. Nah, percikannya itu memang tak terlihat. Tetapi karena udah tahu kita pasti rasyasyatul baul ada, jangan karena ada ilmu ini mainkan aja lah. Jangan begitu enggak. Walaupun bila jatuhnya najis ke air sedikit itu tak terlihat oleh mata, yang kita pelajari ini dimaafkan, tapi la tatasahal fiha. Jangan kau remeh. Jangan kau remeh. Artinya bila buang air kecil pelan, dan kedua bila membikin bak penampungan air bikin apa? Tinggi. Sehingga rasyasyahnya ini atau percikannya ini tidak bisa naik ke atas. Ya. Tapi ya kalau memang jatuhnya najis ke air tersebut tidak terlihat oleh mata, dimaafkan. Bro. Nanti au kullataini birrutailir ramli fawqa samanina qariba ritli au kullataini biddimashqihiyah samanu artalin atat ba'da miyah. Nah, gitu ya. Atau dua kullah kata dia gitu di sini ya. Dan beliau menjelaskan di sini ukuran dua kullah itu au kullataini wa qaddarahuma birratili ya, birrutaili ramli nisbatan libaladati Syam ya. Fauqa samanina ritlin ya, 80 ritel kurang lebih. Ritel ini ukuran zaman dulu yang kita udah nggak paham ini apa ini ritel ini ya. Begitu juga ada ritelnya Syam, ada ritelnya Irak, beda-beda lagi artinya. Maka kita sudah familiar dengan liter. Apa? Liter. Kalau ini apa? Ritlun, beda. Kita bilang kemarin 270 sekian liter. Nah, karena nanti akan datang kita pelajari lagi karena Alon tongu sudah datang. Sudah kan? Sudah datang belum Ustaz? Sudah.
Jadi kita ulangi lagi ya. Air yang dijatuhi oleh najis, bangkai yang tidak mengalir darahnya tidak apa-apa. Air yang dijatuhi oleh najis tak terlihat oleh mata juga tidak mengapa. Tetapi kaidah dasarnya air sedikit yang kurang dari 2 kullah dijatuhi najis langsung berubah menjadi air yang najis gitu ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang air 2 kullah. Air 2 kullah ini dalam agama terutama di mazhab Asy-Syafi'i disebut dengan air yang banyak. Kemarin sudah kita jelaskan kalau bangunan persegi 1/4 hesta panjang, 1/4 hesta lebar, 1/4 hesta tinggi. Kalau liter kita cek kemarin di Syekh Google 270 sekian liter. Nanti kalau kau bikin rumah, bikinlah lebih besar dari itu supaya selamat airnya. Wan najisul waqi'u qad ghayyarah wa ikhtira fi musyammasin la yukrah. Insyaallah kita baca di pelajaran kita selanjutnya insyaallah. Ya, akan kita baca tentang air yang bernajis yang berubah. Apa hukumnya? Nah, ini diperhatikan baik-baik. Nah, kita ini belajar air ini akan berkali-kali. Kau di kelas belajar air, betul enggak? Kelas 1 belajar air kau, kelas 2 belajar air kau, kelas 3 belajar air kau, di Thaqafah kita ulangi lagi belajar air. Karena ini belajar tentang air ini adalah starting ya, awal permulaan ibadah kita. Kalau kau tidak ngerti air nanti rusak sudah ibadah semuanya. Nah, itu tadi sudah kita baca beberapa jenis kondisi air, mudah-mudahan nanti bisa kita pahami.